Nah, yang selanjutnya adalah pertimbangan implementasi. Pada tahap ini perusahaan itu mempertimbangkan dan merencanakan bagaimana cara yang paling baik untuk melakukan implementasi dari perubahan budaya yang akan dilakukan. Jadi bagaimana metode dan juga cara eksekusi yang paling baik, yang paling efektif untuk kemudian mengaplikasikan budaya yang baru. Kemudian yang keempat adalah pelatihan. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ketika terjadi perubahan atau transformasi budaya maka akan juga terjadi perubahan atas kebutuhan skill karyawan. Nah, di sini maka perlu dilakukan pelatihan untuk kemudian menyelaraskan antara kebutuhan perusahaan dengan skill yang dimiliki oleh karyawan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi budaya baru. Nah, di sini evaluasi yang dilakukan itu meliputi evaluasi untuk melihat apakah budaya yang telah dilakukan atau telah diimplementasikan telah berjalan secara sempurna atau masih perlu perbaikan, dan bagaimana para karyawan benar-benar mempraktikkan budaya baru. Nah, apabila dari hasil evaluasi ini kemudian ditemukan bahwa memang budaya baru yang diterapkan masih belum benar-benar teraplikasikan secara 100%, maka penting sekali bagi kemudian perusahaan menerapkan atau merancang strategi tertentu agar budaya baru ini dapat diaplikasikan secara 100%. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan ketidakpuasan kepada karyawan terhadap budaya yang sedang berjalan. Nah, ini hampir sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk mengaplikasikan atau melakukan transformasi budaya, karyawan itu perlu disadarkan bahwa budaya yang sedang berjalan saat ini adalah budaya yang tidak membawa keuntungan bagi mereka, sehingga harus diciptakan suatu rasa dissatisfaction agar lebih mudah bagi karyawan untuk menerima perubahan budaya. Kemudian yang keempat adalah menjaga budaya yang baru. Jadi setelah uh, transformasi budaya itu berhasil dilakukan, artinya berhasil diimplementasikan, maka penting untuk menjaga budaya baru ini agar tetap uh, stabil, agar tetap termaintain dan tidak kemudian kembali kepada budaya yang lama. Nah, di sini untuk mempertahankan budaya ini perusahaan dapat menggunakan pendekatan-pendekatan perilaku untuk membuat para karyawan mampu untuk mempertahankan budaya yang baru. Nah, ini bisa dilakukan dengan metode reward, kemudian punishment terhadap perilaku-perilaku karyawan. Kemudian yang terakhir adalah employee selection. Nah, ini hampir sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika terjadi perubahan budaya, maka akan terjadi perubahan kebutuhan, akan terjadi perubahan kriteria karyawan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi, akan terjadi perubahan terhadap spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu di sini perusahaan selain harus membekali karyawan yang sudah berada di organisasi dengan suatu pelatihan yang kemudian dapat menyelaraskan perilaku karyawan dengan budaya yang baru, di sini perusahaan juga harus mengantisipasi terkait dengan seleksi karyawan baru. Tentu saja di sini ketika setelah terjadi transformasi budaya, perusahaan itu harus menciptakan standar-standar atau kriteria-kriteria baru yang kemudian akan digunakan ketika pemilihan karyawan yang baru. Nah, selanjutnya adalah pemberdayaan. Nah, di sini yang namanya organizational development itu tidak selalu erat kaitannya dengan yang disebut pemberdayaan. Nah, di sini yang dimaksud pemberdayaan ini adalah kaitannya dengan pemberian autonomi atau kebebasan pada jadi
derajat kebebasan tertentu bagi karyawan, sehingga di sini karyawan itu memiliki apa ya, rasa kepemilikan, kemudian rasa dianggap, kemudian merasa terekognisi atas apa yang dikerjakannya. Nah, dengan diberikannya otonomi terhadap karyawan, itu akan membantu perusahaan untuk bisa lebih lincah dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang cenderung cepat dan tiba-tiba. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika suatu perusahaan itu membuat suatu keputusan untuk memberdayakan karyawan. Nah, di sini biasanya karyawan-karyawan yang diberikan kebebasan untuk kebebasan dalam mengambil keputusan itu adalah karyawan-karyawan di level manajerial. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor pengambilan keputusan untuk melakukan pemberdayaan. Yang pertama adalah tingkat kepentingan kualitas keputusan. Nah, jadi di sini dapat dipertimbangkan apakah suatu keputusan itu lebih baik dari yang lain. Kemudian adalah pengetahuan pemimpin mengenai area masalah. Jadi ketika akan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menghandle atau mengambil keputusan atas masalah tertentu, maka perusahaan itu perlu mempertimbangkan atau mengetahui apakah individu yang akan diberikan kewenangan ini memang memiliki kelengkapan informasi yang cukup untuk mengambil keputusan. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur masalah. Jadi sejauh mana individu yang akan diberikan kebebasan atau kewenangan ini mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Yang selanjutnya adalah tingkat kepentingan dari penerimaan keputusan. Jadi ini adalah kaitannya adalah seberapa penting bagi suatu keputusan untuk dapat diterima semua pihak. Kemudian yang selanjutnya adalah probabilitas dari penerimaan keputusan. Jadi memang sebaiknya individu yang diberikan kewenangan itu memang memiliki kekuatan untuk bisa membuat para bawahannya itu menerima apa yang menjadi keputusannya. Kemudian yang selanjutnya adalah rasa percaya dan motivasi bawahan serta probabilitas konflik bawahan, artinya apakah kemudian keputusan yang akan dibuat itu nantinya akan rentan menimbulkan konflik atau tidak. Nah, selanjutnya jadi seringkali kata pemberdayaan ini itu kan adalah istilah yang cenderung ambigu, artinya pemberdayaan itu bukanlah suatu istilah yang absolut, artinya yang namanya pemberdayaan, pemberian kewenangan itu pasti memiliki kontinum, artinya dari mulai yang sama sekali tidak diberikan kewenangan sampai kewenangan yang sebebas-bebasnya. Nah, oleh karena itu penting bagi perusahaan ketika akan mengimplementasikan pemberdayaan karyawan ini, mereka mengerti betul dengan definisi pemberdayaan yang mereka maksudkan untuk diimplementasikan. Nah, di sini itu ada beberapa derajat atau tingkatan pemberian kewenangan terhadap karyawan. Nah, yang pertama adalah following. Nah, untuk following ini karyawan memang benar-benar sama sekali tidak memiliki kontrol atas apa yang dikerjakan. Artinya memang karyawan pada kategori following ini benar-benar mendapatkan perintah dan instruksi atas apa yang harus dikerjakannya. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan terhadap produk sendiri. Nah, di sini masih hampir sama dengan following. Jadi di sini karyawan memang masih diberikan instruksi dan perintah untuk melakukan hal tertentu. Namun di sini karyawan itu memiliki kebebasan yang lebih tinggi, di mana karyawan itu memiliki
memiliki kebebasan untuk menentukan terkait dengan seberapa baik atau kualitas dari apa yang dikerjakannya. Kemudian yang ketiga adalah level penasihat. Nah, di sini pada level penasihat karyawan itu tidak hanya berwenang, tidak hanya melakukan pekerjaannya saja, tapi memiliki kesempatan untuk kemudian memberikan saran dan juga rekomendasi-rekomendasi serta pendapat terkait dengan isu-isu yang terjadi dalam perusahaan. Nah, namun di sini meskipun karyawan itu diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian saran-sarannya. Nah, di sini aspirasi tersebut hanya sampai pada tahap di mana aspirasi-aspirasi ini digunakan oleh para pihak manajerial sebagai suatu pertimbangan untuk kemudian mengambil keputusan secara konsensus. Nah, kemudian yang keempat adalah partisipatif. Nah, apabila pada sebelumnya kewenangan karyawan itu masih pada tahap hanya memberikan atau mengemukakan aspirasinya, pada level partisipatif ini karyawan sudah diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Artinya tidak hanya memberikan saran-saran tertentu, tapi juga diberikan kesempatan untuk kemudian mengambil keputusan dari saran-saran yang telah dikemukakan. Kemudian yang terakhir adalah absolut. Nah, pada level ini biasanya adalah memang level-level manajerial atau pemimpin tingkat atas di mana memang pengambilan keputusan itu sudah secara absolut. Artinya memang ketika seseorang itu diberikan kewenangan ini, dia tidak hanya diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan sebebas-bebasnya, tapi juga kemudian memiliki tingkat tanggung jawab dan juga responsibility yang lebih besar. Nah, yang menjadi resiko terbesar di sini adalah ketika mereka kemudian memiliki responsibilitas secara penuh atas apa yang mereka putuskan. Di sini mereka harus menerima segala konsekuensi atas apa yang mereka putuskan. Artinya mereka harus juga sadar bahwa akan ada resiko untuk mereka kemudian dipecat atau kemudian diberikan hukuman ketika keputusan yang diambil itu tidak memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah di sini perusahaan itu tentu tidak hanya menerapkan satu level tingkat input yang sudah saya jelaskan tadi ya, tapi pasti ada beberapa level tingkat input karyawan yang kemudian akan diberlakukan pada karyawan yang berbeda pula. Nah, di sini grafik pemberdayaan ini adalah suatu grafik yang di sini perusahaan dapat mencantumkan rentang kontrol atau input yang diperkenankan untuk setiap tugas dan jabatan, sehingga di sini karyawan itu bisa mengetahui di mana posisinya dan kemudian seberapa jauh kewenangan yang diberikan kepadanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsekuensi dari pemberdayaan. Nah, ini sudah saya singgung sedikit-sedikit tadi. Nah, pemberdayaan ini memiliki beberapa konsekuensi baik positif maupun negatif, di mana konsekuensi positifnya atau dampak positifnya adalah implementasi atau pelaksanaan pemberdayaan ini dapat meningkatkan kepuasan kerja serta tanggung jawab dan keterampilan karyawan dalam melaksanakan tugasnya, yang otomatis ini akan berdampak pada produktivitas dari suatu perusahaan. Kemudian untuk dampak negatifnya itu ada peningkatan tekanan, di mana ketika semakin besar kewenangan yang diberikan, maka tentu saja tekanan yang dirasakan oleh seorang karyawan juga akan semakin tinggi karena semakin tinggi pula tingkat responsibilitasnya. Yang terakhir adalah konsekuensi negatif dari pemberdayaan adalah pemberian kewenangan itu memiliki potensi atas pengambilan keputusan yang salah, sehingga
dapat menimbulkan konsekuensi pembatalan promosi hingga pemecatan. Nah, untuk konsekuensi yang terakhir ini seringkali menjadi suatu hal yang kemudian membuat banyak karyawan itu justru menolak untuk kemudian diberikan otonomi atas atau kebebasan atas apa yang dikerjakannya, karena mereka kemudian berusaha untuk uh, menghindari resiko kehilangan pekerjaan atau uh, hal lain yang membuat pekerjaan mereka tidak stabil.